أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Melanjutkan bab tentang iman, Islam dan ihsan. Dari Amr bin Abasa, beliau berkata, qala rajulun, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal Islam? Ya Rasulullah, apa itu Islam? Nabi menjawab, an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla wa an yaslama al-muslimuna min lisanika wa yadik. Islam itu adalah engkau menyerahkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau memasrahkan hatimu kepada Allah dan untuk Allah. Maka semua kehendak hati kita itu disesuaikan dengan kehendak Allah. Semua kehendak kita disesuaikan dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki kepada saya, apa yang Allah inginkan dari saya, itu ketundukan, kepatuhan. Aslama yuslim, itu berserah diri. Maka orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Kalau menyerahkan diri kepada Allah artinya dia rela, ridha, nurut, tunduk, senang dengan semua yang Allah perintahkan. Itu makna dari Islam, an yuslima qalbuk. Ini juga bermakna bahwa kita harus terus mengawal hati kita itu agar orientasinya kepada Allah, mencari ridhanya Allah. Jangan sampai hati kita orientasinya kepada selain Allah. An yuslima qalbuka lillah wa an yaslama al-muslimuna min lisanika wa yadik. Islam itu juga berarti keselamatan, di mana orang-orang Islam selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Dengan bahasa yang lain, orang Muslim itu selain dia menyerahkan hatinya kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, itu dia menunaikan haknya Allah. Demikian pula orang Muslim itu adalah orang yang membawa keselamatan bagi orang lain. Orang yang berada di sekitarnya tidak terganggu dengan lisan dan tangannya. Itu orang Muslim. Ini di antara definisi Islam. Maka dalam satu kalimat ini
atau keterangan ini ada penggabungan antara hak Allah dengan hak manusia. Haknya Allah tadi apa? Tunduk patuh kepada Allah. Haknya manusia apa? Tidak diganggu, jangan mengganggu orang, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Jadi kita belum dikatakan muslim sejati kalau hati kita tunduk kepada Allah tapi lisan kita tidak terjaga dari hal-hal yang menyakitkan, tidak kita jaga dari gangguan atau dari mengganggu dan menyakiti orang lain. Itu bukan muslim sejati. Maka kalau kita simpulkan, Islam itu ketundukan dan juga keselamatan, menyelamatkan diri kita dari azab Allah sekaligus menghadirkan keselamatan bagi orang lain. Jadi kalau antum berkendara ugal-ugalan, itu menurut Nabi belum menjadi seorang muslim, karena tidak menyelamatkan, bahkan membahayakan. Sekalipun pakai jubah, pakai sorban, tapi naik motor ugal-ugalan umpamanya, potong kanan, potong kiri, ya, pakai jubah, tutup orang muslim. Karena keislaman itu tidak dilihat dari apa yang kita pakai. Ukuran, tolok ukur keislaman itu pertama kali adalah sikap. Sikap tunduk kepada Allah dan sikap menjaga diri dari menyakiti orang lain. Jadi jangan memperdebatkan inti pakai apa. Loh, kenapa Ustaz tak pakai jubah? Loh, tak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau Anda ingin menganjurkan ya silahkan, tapi jangan dipersoalkan. Pakaiannya orang jangan dipersoalkan. Persoalkan sikap, akhlaknya dia. Kalau dia sudah tidak jujur, persoalkan. Tidak amanah, persoalkan. Sudah kasar kata-katanya, persoalkan. Sudah merendahkan orang lain, persoalkan. Karena itu yang dipersoalkan oleh agama kita. Jangan sampai yang menjadi persoalan itu bukan masalah buat kita. Tidak, yang tidak dipersoalkan kita persoalkan. Yang terjadi di tengah-tengah kita seperti itu. Jadi mari kita baca ulang definisi iman, Islam. Itu apa sih yang sering diucapkan oleh Nabi? Ternyata selalu terkait dengan apa? Sikap, akhlak, tindakan. Sikap, akhlak, tindakan. Ketika Nabi bicara tentang iman, bicara tentang akhlak, dikaitkan. Bicara tentang Islam, bicara tentang sikap, perilaku. Ini yang harus terus kita kita ulang-ulang, ya, sehingga kita tidak salah memahami agama. Jangan sampai kita ini merasa sudah berislam, padahal dalam pandangan Nabi kita belum berislam. Kenapa? Ternyata lisan kita masih jahat. Jahat itu ya suka nyakitin orang, Pak. Kadang kalau bicara itu udah enak ngomongnya, ya, sehingga orang itu kadang-kadang ada manusia, Pak, yang orang tidak mau dekat sama dia, takut dari apa? Lisannya. Itu kalau kita orang yang ditakuti oleh saudara-saudara kita karena lisan dan tindakan kita, berarti kita manusia terburuk di hadapan Allah. Hati-hati ya. Allah takut, tidak berani saya dekat sama orang itu. Ininya tajam, ya Allah. Ya. Maka kata Nabi, selain hati kita serahkan kepada Allah, demikian pula kita jaga. Orang muslim itu adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya. Kata-kata tangan itu juga bisa berarti tindakan, ya, tindakan tidak menzalimi, atau juga bisa berarti tangan dalam arti pengertian kekuasaan. Ketika dia berkuasa atas orang lain, dia tidak melakukan kezaliman.
tidak menganiaya, tidak menindas. Betul-betul dia menjaga keselamatan orang sebagaimana dia menjaga keselamatan dirinya. Kemudian Nabi ditanya, fayul islami afdal, amalan Islam apakah yang paling afdal? Nabi menjawab, al-iman, iman. Maka di sini iman Islam itu satu, Pak, satu paket. Kalau disebutkan secara bersamaan dalam satu kalimat, maka Islam itu lebih cenderung pada amalan-amalan fisik, iman lebih pada keyakinan. Tapi kalau dipisah, Islam ya iman, iman ya Islam. Karena tidak mungkin orang Muslim tanpa iman. Dan orang kalau beriman pasti berislam. Namun kalau digabung, ini tentang definisi yang kemudian menjadi bahan diskusi para ulama. Apa itu Islam, iman? Ya. Ketika melihat berbagai macam hadis yang terkait dengan iman Islam, kok Nabi terkadang menyebutkan iman itu dengan keyakinan. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan iman itu dengan apa? Dengan perbuatan. Maka para ulama mengatakan iman itu ya keyakinan ya perbuatan. Tidak bisa dipisah-pisah. Tapi ketika dipisah dalam satu pembahasan, ketika dibahas tersendiri iman, Islam dibahas tersendiri, maka masing-masing punya wilayah. Wilayah iman adalah keyakinan, Islam masalah perbuatan. Itu hanya dalam teknis pembahasan saja. Kalau dibahas, tapi sebagai seorang Muslim, dia harus menyatukan dirinya. Dia juga harus menjadi seorang Muslim, mukmin, Muslim, dan muhsin yang sudah kita bahas. Muhsin itu puncak dari keimanan, itu ihsan. Kapan seorang dikatakan muhsin? Kalau dia berbuat segala sesuatu dengan kesadaran bahwa Allah sedang melihatnya. Ketika dia sholat, dia merasakan kehadiran Allah. Saya sedang bermunajah kepada Allah, saya sedang dilihat oleh Allah. Itu sudah sampai pada puncak iman, Pak. Ya kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nabi ditanya, kemudian Nabi menjelaskan iman. Apa itu iman? Tu'minu billah, kau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu meyakini keesaan Allah dan tunduk dan serta patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang dia tolak. Karena kalau dia meyakini tapi dia menolak, maka keimanannya rusak, bahkan tidak dianggap beriman. Contohnya iblis. Iblis itu yakin gak dengan Allah? Saya yakin dia. Iblis itu langsung komunikasi dengan Allah. Saya yakinnya dia. Dan iblis itu yakin Allah Maha Kuasa, Allah yang mengatur segala-galanya. Iblis yakin. Kalau tidak yakin, iblis tidak minta kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya. Karena yakin Allah lah yang bisa menangguhkan, dia minta, berdoa, tangguhkan ya Allah. Untuk apa? Saya sesatkan hamba-hambamu. Yakin iblis itu, Pak. Jadi jangan didefinisikan iman itu hanya yakin saja. Ya, pokoknya yakin. Wis aman nanti. Oh, itu Murji'ah nanti dalam pembahasan ilmu akidah. Orang kalau sudah yakin selesai, sudah selamat dia. Itu faham Murji'ah. Yakin harus tunduk hatinya. Ya tadi kembali tadi, tunduk dan menerima semua ini syariat Allah. Tidak boleh ada satu yang dia tolak. Iblis dikeluarkan dari surga, menolak berapa perintah? Berapa? Ada berapa? Satu. Ya, Masya Allah. Saya bilang gini disebut satu, itu berarti yakin itu. Satu perintah ditolak sama iblis. Ditolak ya. Ditolak. Satu perintah Allah, suruh sujud sama Adam. La, tak mau saya. Sopo Adam iki?
Loh, orang zaman sekarang bukan satu perintah Allah ditolak, Pak. Ya. Hatta yang aku muslim, bukan satu perintah. Ya. Iblis itu satu perintah dikeluarkan. Maka menerima, id'an, tunduk dan menerima. Orang kalau sudah menerima, sekalipun nantinya dia ada perintah-perintah yang belum diamalkan, tapi dia tidak menolak, itu berbeda. Maka dia tetap muslim. Iblis itu bukan tidak mengamalkan, tapi sudah menolak, melawan satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita belum bisa menjalankan, jangan sampai menentang. Kalau sudah menentang itu sudah keluar dari Islam. Tu'minu billah, kau beriman kepada Allah. Termasuk iman kepada Allah, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah. Itu bukti bahwa kita betul-betul beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, mengimani seluruh malaikat-malaikat yang Allah utus tanpa membeda-bedakan mereka, dalam artian membeda-bedakan, beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian, sebagaimana kekufuran orang-orang yang mengolok-olok malaikat Jibril atau mengolok-olok sebagian malaikat. Dan termasuk iman kepada malaikat Allah adalah kita mengimani malaikat makhluk Allah sesuai dengan profil kriteria yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Tercipta dari malaikat nur, cahaya. Mereka ada yang disebutkan nama-namanya kita imani, yang tidak disebutkan nama-namanya kita imani. Dan tidak boleh mentakwil malaikat itu adalah bukan sosok, bukan makhluk, seperti pernyataan para filosof, orang-orang ahli filsafat. Malaikat itu bukan makhluk, itu hanya sekedar kiasan, ya, sesuatu yang baik. Ini tentunya penyimpangan-penyimpangan yang bisa merusak keimanan kita. Iman itu artinya yakin, dimulai dari keyakinan, kemudian ketundukan. Yakin, tunduk, patuh terhadap apa-apa yang Allah sampaikan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul. Ini beriman kepada kitab-kitab Allah artinya kita mengimani bahwa semua kitab yang pernah Allah turunkan, yang Allah sebutkan nama-namanya, kita imani itu adalah wahyu, merupakan kalam Allah, merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada utusan-utusannya. Itu keimanan, arti keimanan kita. Dan kita mengimani, meyakini bahwa Al-Quran sebagai penutup kitab suci, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup dari seluruh para nabi. Dan hanya syariat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran itu yang berlaku untuk kita. Demikian pula hanya syariat yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku untuk kita. Karena dengan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, maka sudah tidak berlaku syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau. Namun kita imani bahwa semua nabi yang Allah utus, yang Allah sebutkan namanya, kita yakini keberadaan mereka, kita imani dan kita cintai, karena mereka adalah utusan-utusan Allah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hebatnya Islam. Islam itu mengimani segala sesuatu lengkap. Ya, kalau yang lain hanya beriman kepada sebagian nabi, kufur kepada sebagian yang lain. Kalau Islam beriman kepada Nabi Allah Musa, beriman kepada Nabi Allah Isa, beriman kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal ba'tsi ba'dal maut,
Kita beriman akan hari dibangkitkannya manusia setelah kematian. Orang-orang musyrik dulu itu diantara keyakinan sesat mereka adalah mereka meyakini tidak ada kebangkitan setelah kematian. Kematian itu akhir segala-galanya. Bagi orang beriman, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi kematian adalah perpindahan dari dunia menuju alam akhirat. Perpindahan dari alam amal menuju alam jaza balasan. Dunia ini tempat kita beramal. Sifatnya dunia itu penuh dengan ujian, ya, itu sifat yang melekat. Kalau bahasa sekarang karakternya dunia itu ujian. Jadi jangan pernah antum berharap hidup di dunia tanpa ujian. Itu jangan pernah berharap. Karakternya dunia itu ujian. Dan dunia Allah ciptakan agar kita beramal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian kita akan berpindah ke alam akhirat. Ke alam barzakh dulu. Barzakh itu al-hajis. Ke alam barzakh, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisab, kemudian insyaallah ke surga. Ya. Itu tujuan kita. Tujuan hidup itu surga. Itu sudah harus menjadi tujuan hidup kita. Dan seringkali saya sampaikan, jadikan tujuan hidup anak-anak kita, tanamkan di dalam benak mereka, tujuan mereka adalah surga. Wasilahnya ibadah kepada Allah. Tujuan hidupmu itu ibadah nak. Agar apa? Bisa masuk surga. Maka semua cita-citamu harus berjalan beriringan dengan tujuan hidupmu. Kalau cita-citamu tidak mengarahkanmu untuk ibadah kepada Allah, maka tinggalkan cita-cita itu. Diarahkan. Ya. Cita-citamu apa nak? Pengen jadi bintang film? Oh lah nak, jangan nak. Banyak bintang film yang kemudian justru meleset, tidak beribadah kepada Allah nak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka cita-cita kita yang tertinggi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyul imani afdal? Iman apa yang paling afdal? Nabi menjawab al-hijrah. Qala famal hijrah? Apa hijrah ya Rasulullah? Qala tahjur su'. Hijrah itu engkau meninggalkan keburukan. Hajara itu taraka. Hijrah itu secara bahasa artinya meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan keburukan. Baik keburukan itu bentuknya tempat atau manusia atau amal perbuatan. Bentuknya tempat dalam artian tempat-tempat buruk tinggalkan. Seorang yang serius hijrahnya, maka dia akan meninggalkan tempat yang buruk, kawan-kawan yang buruk, dan amalan-amalan yang buruk. Itulah seorang yang hijrah. Tahjur su'. Engkau dikatakan berhijrah ketika meninggalkan keburukan. Tempat yang buruk adalah tempat di mana kita tidak bisa menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Hijrah, Pak. Cari tempat yang kondusif untuk keimanan kita. Yang ajaibnya, ada orang-orang Islam yang justru berhijrah dari tempat di mana dia bisa ibadah menuntut ilmu ke tempat yang enggak ada nuansa ibadahnya. Hanya karena urusan dunia, delek fulus. Eman. Ya alhamdulillah kalau di sana ketemu masjid, ketemu jamaah taklim, ketemu majlis taklim, belajar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ketemu, kering jiwa ini Pak. Roh kita ini kering, roh kita ini butuh gizi. Gizinya apa ya ini? Majlis taklim ini, Quran, hadis, itu gizi vitamin roh kita itu. Dan itu yang paling penting. Vitamin itu yang paling penting, lebih penting daripada vitamin tubuh kita.
vitaminnya ruh. Jadi justru lingkungan-lingkungan yang buruk, yang dimana kita tidak mendapatkan asupan iman, iman tidak berkembang, tidak bertambah, tinggalkan. Sama kalau urusan dunia kita tidak bertambah, biasanya kita tinggalkan. So, gulang kini tidak oleh fulus. Ya, duit sak menit toh. Biasanya kan hijrah dia, cari tempat yang pemasukannya banyak. Loh, kalau urusan duit dicari seperti itu, urusan iman, ya Allah, imannya lemah, mafisik. Nah, tapi keuangannya lemah, gemeter, garu-garuan dia. Ini kan artinya kita ini sudah saya sering ngomong itu rusak timbangan kita ya. Yang seharusnya bernilai, betul-betul bernilai, yang harusnya kita letakkan di nomor 1, kita letakkan di nomor 3. Jadi tinggalkan tempat yang tidak kondusif terhadap keimanan kita, ketakwaan kita, tinggalkan. Manusia tinggalkan kalau dia tidak menolong kita untuk berbuat taat kepada Allah. Dia tidak membantu kita untuk taat kepada Allah, tinggalkan. Tahjur su' termasuk perbuatan. Maka seorang muslim itu harus terus berhijrah setiap harinya. Dia terus, itulah pentingnya kita mengevaluasi diri ya. Kalau Umar bin Khattab itu evaluasinya bukan akhir tahun, evaluasinya kapan? Setiap malam. Dia duduk kemudian mengingat, ya Umar, kadang-kadang dia mengingat apa yang tadi dilakukan. Kemudian dia menghakimi dirinya, ya Umar, kenapa engkau berbuat ini? Kenapa engkau berkata seperti itu? Kenapa? Ya. Beliaulah yang mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Banyak-banyak menghisap diri. Hasibu anfusakum ya. Hasibu itu mengevaluasi diri, terus evaluasi diri kita, Pak. Dan evaluasi diri itu harus lebih sering daripada kita mengevaluasi orang lain. Jangan sampai evaluasi kita lebih terarah ke orang lain, lebih sering ke orang lain daripada ke dalam diri kita. Setiap malam. Dan itu kebiasaan salafus saleh. Untuk apa? Dari situ baru dia bisa hijrah, Pak. Oh, ternyata kelemahan saya di sini. Besok insya Allah saya akan perbaiki. Maka dia hijrah. Dia berpindah. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Maka terus, ikhwani fillah, kita ini kalau mau mengevaluasi paling mudah ya. Paling mudah itu evaluasi dengan dengan mengaitkan amalan hubungan kita, Pak. Kita sering mendengar hubungan itu ada dua, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Setiap hari antum punya waktu untuk mengevaluasi hubungan dengan Allah. Gimana salat antum, gimana salat saya setiap hari. Tidak hanya soal gerakan-gerakan, tapi bagaimana hati saya, di mana hati saya ketika menghadap Allah. Kadang-kadang kita menghadap Allah, fisik menghadap Allah, hatinya di rumah, hatinya ada di mat'am, hatinya ada di sana kemana-kemari. Itu belum mencapai derajat ihsan. Insya Allah saya akan perbaiki. Kemudian mengevaluasi tentang hubungan kita dengan manusia. Siapa manusia yang wajib kita utamakan di dalam kehidupan kita, dia masih hidup? Orang tua, nomor 1. Gimana hubungan saya dengan orang tua? Jika orang tua kita jauh dari kita, bagaimana kontak saya, komunikasi saya dengan mereka? Jika mereka sudah meninggal, apa yang sudah saya lakukan untuk membahagiakan mereka di alam kubur? Dievaluasi. Jangan-jangan orang tua sudah meninggal, kita sudah lali, lupa, wala doa. Kalau evaluasi terus setiap malam, Masya Allah, luar biasa. Terus bagaimana hubungan saya dengan kerabat-kerabat orang tua saya, kerabat adik kakak saya, anak-anak saya? Oh, tadi keliru saya ngomong seperti ini, keliru. Astagfirullah. Itu sunnahnya salafus saleh, Pak.
yang sudah kita tinggalkan, ya. Kita sekarang lebih senang ngurus aibnya orang dan menikmati, meneropong aibnya orang, menikmati itu. Akhirnya apa? Kesalahan bertumpuk, kita lupa, kita tidak ngerti apa-apa. Padahal kalau kita melihat diri kita, ya Allah, sampah dalam tanda kutip di dalam diri kita itu ternyata lebih banyak daripada apa yang ada dalam orang lain. Itu kalau kita terus mengevaluasi. Ini kembali kepada hijrah. Karena tidak mungkin kita bisa meninggalkan kalau kita tidak melihat, ya, menghitung-hitung kembali. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan siapa yang banyak mengevaluasi dirinya, dia akan ringan hisabnya di hari kiamat. Akan ringan, Pak. Karena dengan evaluasi dia akan memperbaiki, beristighfar, ringan. Kemudian fa ayyul hijrati afdal? Ya Rasulullah, hijrah apakah yang paling afdal? Kata Nabi, al-jihad, jihad. Qala wa mal jihad? Apa itu jihad ya Rasulullah? An tuqatilal kuffar idza laqitahum. Jihad itu engkau memerangi orang-orang kafir ketika bertemu dengan mereka. Itu hijrah. Kenapa? Orang jihad tidak keluar dari rumahnya, dia tinggalkan seluruhnya. Ibadah, puncaknya ibadah itu jihad fisabilillah. Kenapa? Karena semuanya ditinggalkan. Hartanya dia infakkan fisabilillah. Dia tinggalkan keluarganya demi Allah, demi mencapai ridhanya Allah. Bahkan dia setorkan nyawanya untuk Allah. Maka kedudukan jihad itu, kata Nabi di dalam hadis yang sahih, wa dhirwatus sanamil Islam, puncaknya, punuknya Islam itu jihad. Namun jihad yang benar, jihad yang benar, yang sesuai dengan aturan. Siapa orang kafir yang harus kita perangi? Tidak semua orang kafir. Itu sudah jelas di dalam agama kita. Ada orang kafir yang berdamai dengan kita, hidup berdampingan dengan kita. Jangankan memerangi mereka, mengganggu mereka haram. Namun orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, menjajah negeri umat Islam, wajib umat Islam angkat senjata. Maka Yahudi yang di Palestina itu kewajiban kita seluruhnya, bukan rakyat Palestina, Pak. Tidak bisa Ustaz berangkat ke sana, dan memang jangan ke sana, ya, ngerepotin. Apa yang kita lakukan? Harta. Doakan mereka, jihad dengan harta-harta kita. Karena jihad itu hijrah yang tertinggi. Al-jihad tuqatil al-kuffar idza laqitahum. Maka ikhwani fillah, kalimat ini itu harus difahami, ya, dengan dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain, dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis yang lain. Karena ada sebagian orang yang jatuh pada perbuatan pembunuhan kriminal dan dia mengaku itu jihad. Hadisnya ini, Pak. Ini loh, jelas kok. Pokoknya orang kafir dimanapun dibunuh. Itu saya ngomong bukan apa namanya, mengada-ngada. Kenapa? Karena tidak memahami hadis secara komprehensif. Itulah mengapa kita kalau belajar Quran dan hadis, jangan pernah melepaskan penjelasan dari para ulama. Maka jangan sok yahanu, kembali langsung kepada Quran dan hadis. Ya kau ini akhirat tuh. Ada ulama yang harus kita baca keterangan mereka. Kenapa ulama? Karena ulama itu yang sudah membaca semua hadis, mereka membaca semua ayat, semua hadis dibaca, difahami, mereka punya perangkat ilmu untuk memahami Quran dan hadis.
Kalau antum tidak punya perangkat ilmu untuk memahami Quran dan hadis dan memaksakan diri untuk memahami Quran dan hadis, lahirnya seperti Khawarij. Kabeh orang Islam dikafirkan, Pak. Khawarij itu gitu. Antum ngomong sama mereka, yang keluar itu ayat-ayat Allah. Tapi ayat Allah yang tidak masuk di sininya, ininya mohon maaf, tidak diasah. Makanya Quran dan hadis kalau ditelan oleh orang yang ininya tidak diasah, bahaya. Sudah tidak diasah, sombong lagi, merasa dirinya sudah paling tahu. Wah, berat sudah. Selesai. Akhirnya dia bunuh orang, ngantemi orang, ngantemi umat Islam dengan Quran, bukan dengan yang lain, dengan Quran. Baca ayat, membunuh orang. Ini salah satu hadis, ikhwani fillah, saya sampaikan itu karena ini salah satu hadis yang difahami oleh, tapi mereka jumlahnya kecil tentunya, tidak mewakili mayoritas umat Islam. Hanya kemudian oleh pihak-pihak lain diangkat-angkat seolah-olah umat Islam itu seperti itu. Ya. Itu memang strategi untuk membuat orang Islam itu takut dengan agamanya. Ada orang-orang seperti itu ada, tapi berapa jumlah mereka? Berapa persentasenya berapa? Mayoritas tidak seperti itu. Kemudian fa'iyul jihadi afdal, jihad apakah yang paling afdal? Man uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Ya, puncak dari jihad, seorang mujahid yang kedudukannya paling tinggi adalah yang hewan tunggangannya terbunuh, darahnya tertumpah. Artinya dia pulang tidak bawa apa-apa, nyawanya pun sudah hilang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thumma amalani huma afdalul a'mal illa man amila bimithlihima." Kemudian ada dua amalan yang mana keduanya merupakan amalan yang afdal, yang paling afdal, kecuali siapa yang mengamalkan keduanya, yaitu hajjatun mabrura atau umrah. Termasuk amalan yang paling afdal haji mabrura. Mabrura artinya haji yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau umrah atau umrah. Ini dua amalan yang termasuk di antara afdalul a'mal. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Maka hadis-hadis seperti ini ya, Nabi terkadang memberikan jawaban tentang Islam dengan rukun Islam. Terkadang memberikan jawaban tentang Islam ketika ditanya tentang Islam dengan amalan yang lain. Ini kata para ulama, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjawab dengan melihat kebutuhan orang yang bertanya. Nabi itu ketika menjawab juga memperhatikan siapa yang bertanya. Tidak sama si fulan dengan si alan. Ini satu ilmu yang sangat penting yang diperlihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicaralah dengan orang lain, siapapun dia, itu dengan kapasitas, kemampuan orang tersebut. Dan berbicaralah dengan mereka, sampaikan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan itu bisa kita pelajari dari jawaban-jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjawab satu jawaban, pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda-beda. Karena Nabi memperhatikan siapa yang bertanya. Itu yang dalam ilmu pendidikan dikatakan seorang guru, seorang pendidik itu wajib tahu kondisi psikologis anak didiknya. Juga wajib tahu kemampuan intelektual anak didiknya. Antum bicara dengan siapa? Oh, ini kemampuan intelektualnya rendah. Ya ngomongnya disesuaikan dengan kemampuannya, jangan dukur-dukur.
Yang ini kemampuan intelektualnya tinggi, ya disesuaikan dengan mereka. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum ada teori-teori tentang ilmu pendidikan dari John wala Michael. Nabi kita SAW sudah mempraktekkan itu. Hanya saja kita ya kalah, bukan kalah sebetulnya, tapi dan itu sudah dibahas oleh ulama-ulama kita, Imam Nawawi, Ibnu Jama'ah. Para ulama yang membahas tentang adab muta'alim, adabnya seorang murid dan guru. Itu ilmu-ilmu pendidikan semuanya ada di situ, Pak. Cuma generasi berikutnya tidak mempopulerkan sebagaimana teori-teori yang datang dari barat. Bukan berarti kemudian teori barat kita buang semua. Islam itu tidak melihat dari mana, benar diambil. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Tapi banyak sebetulnya yang itu sudah ada dalam tradisi, dalam agama Islam, yang sekarang katanya dengan istilah teori-teori sebetulnya sudah ada dalam Islam, cuma kita kurang menggali karena kemalasan intelektual yang sudah semakin terlihat. Kalau dulu itu Pak, selalu para ulama-ulama kita itu mengkaji, meneliti, itu kegiatan mereka ya, sehingga memunculkan berbagai macam ilmu, memunculkan berbagai macam teori, memunculkan berbagai macam penemuan ya. Itu yang kurang. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.